Kakak Lovely, kabarnya bagaimana? Baik, bagaimana kabarnya Kakak Shalom? Baik, puji Tuhan. Teman-teman, sebelum ibadah dimulai, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Inilah doa anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita yel-yel dulu supaya lebih semangat, oke? Petra Kids. Yeah. Petra Kids. Yes, yes, yeah. Ayo, kurang semangat semuanya. Lompat dong semuanya, lompat. Kita ulang sekali lagi. Petra Kids. Yeah. Petra Kids. Yes, yes, yeah.
mendengarkan, kami bisa memahami Tuhan, dan kami bisa melakukannya Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
Puji Tuhan. Shalom, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersorak-sorak untuk Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita akan mempersiapkan hatinya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, iya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidupnya kita, ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya kita. Sekalipun kita lihat dengan kondisinya kita saat ini, keadaan bangsanya kita saat ini, kita tetap percaya kalau Tuhan itu tetap baik. Amin. Kalau Tuhan itu tetap ada dalam hidupnya kita. Nah, sekarang ya Kakak Venas di tempat ini akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, jadi sebelum Kakak Venas menceritakan kebenaran firman Tuhan, Kakak Venas minta untuk adik-adik yang ada di rumah yang sedang beribadah saat ini, ya, diambil Alkitabnya, duduk dengan tenang dan dengarkan firman Tuhan, ya, supaya firman itu masuk dalam hatinya kita, masuk dalam pikirannya kita, dan kita tetap ada di dalam Tuhan, ya, supaya firman yang kita dengar, kita lakukan dalam kehidupannya kita hari lepas hari. Puji Tuhan, ya. Nah, Kakak Venas akan menceritakan tentang perjalanan daripada bangsa Israel, ya, sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kita tahu bersama tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan, ya. Dan tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk bangsa Israel tinggal di situ. Nah, kita sudah tahu ceritanya bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah persiapkan untuk mereka. Nah, tetapi ya adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan, sebelum bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan tersebut, ternyata di tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian itu sudah ada orang yang tinggal di sana. Di kota Kanaan itu ternyata sudah ada penduduknya di sana, ya. Sudah ada orang-orangnya yang tinggal di sana. Nah, makanya pada saat itu Musa yang menjadi pemimpin daripada bangsa Israel saat itu, ya, menyuruh untuk pergi mengintai tanah perjanjian itu. Ada berapa yang disuruh Musa? Ada yang tahu? Nah, Kakak Venas jawab ya. Musa menyuruh 12 pengintai untuk pergi melihat-lihat di tanah Kanaan itu. Orangnya bagaimana, yang tinggal di situ penduduknya bagaimana, keadaan kotanya itu bagaimana. Nah, Musa memerintahkan 12 pengintai untuk pergi ke sana, ya, untuk mengintai atau memata-matai, ya, atau pergi melihat, cek di sana ada berapa penduduk di sana, bagaimana keadaan kota di sana, apakah kita layak untuk tinggal di sana, bagaimana keadaan kota itu. Nah, jadi saat itu kedua 12 pengintai itu pergi ke tanah Kanaan dan pergi melihat
bagaimana keadaan daripada tanah Kanaan tersebut. Nah, setelah mereka pulang dari tugas mereka, ya, langsung kita baca di dalam, kita lanjut saja baca di dalam, kita buka kitabnya kita di dalam Bilangan, ya, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33, ya. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Minta tolong sama papanya, minta tolong sama mamanya, ya, supaya bisa mencarikan Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Nah, waktu 12 pengintai itu pulang dari tugas mereka dan berkata kepada bangsa Israel dan berkata kepada Musa saat itu. Apa katanya, kita baca dari ayat 27, ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah pergi ke sana. Kami sudah lihat orang-orangnya di sana. Memang di sana, wow, begitu indah. Begitu orang-orangnya di sana, ya, penduduknya di sana. Kami sudah lihat semuanya. Nah, terus ayat 28 dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, kalau kalian tahu keturunan Enak itu adalah keturunan daripada orang-orang raksasa. Ya, pasti ada sudah lihat kan orang raksasa bagaimana bentuknya, mungkin lihat di TV, ya kan? Mungkin lihat di YouTube, orang-orang raksasa adalah orang yang besar, yang kuat, yang tinggi. Ya, itu ya yang dinamakan keturunan Enak. Nah, dikatakan ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, mereka menceritakan kepada Musa apa yang mereka telah lihat di sana. Dan menceritakan bagaimana keadaan di sana kepada bangsa Israel saat itu. Nah, tetapi adik-adik harus tahu, ke-12 pengintai ini sangat ketakutan. Mereka menceritakan kepada Musa seolah-olah mereka tidak akan bisa masuk ke sana. Seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Karena dia lihat, waduh, ada orang raksasa, orang yang besar badannya, tinggi, kuat. Kita tidak akan bisa masuk di sana. Tetapi ingat, ada 2 pengintai yang ternyata Musa suruh juga. Siapa? Yaitu Kaleb dan Joshua. Nah, di sini yang kita harus tahu bahwa Kaleb dan Joshua itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kaleb dan Joshua itu adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan takut apapun, ya kan? Karena mereka percaya bahwa Tuhan, ya, bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang Kaleb katakan saat itu? Ayat 30 kita baca. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, iman daripada Kaleb sangat besar. Karena dia tahu, ya, bahwa bangsa Israel, karena dia tahu bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan dia sudah merasakan bagaimana mujizat Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan selalu setia dengan mereka. Makanya Kaleb tetap percaya hanya pada Tuhan. Dia tidak peduli mau di tanah Kanaan itu ada orang raksasa, orang besar, orang kuat, dia tidak peduli. Yang dia tahu bahwa tanah Kanaan itu memang dikhususkan untuk bangsa Israel. Yang dia tahu tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Itu yang Kaleb tahu. Dan dia katakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Nah ini menang sebelum berperang. Wah luar biasa iman daripada Kaleb. Nah sekarang bagaimana dengan kondisinya kita saat ini? Kita tahu bangsanya kita Indonesia ini ya sedang dilanda dengan wabah penyakit virus COVID-19. Yang sampai saat ini yang menjadi doanya kita. Apakah kita semakin takut? Apakah kita semakin menjauh dari Tuhan dengan keadaannya kita saat ini? Kita harus bisa menjadi seperti Kaleb. Dia tidak peduli. Mau di tanah Kanaan itu ada orang besar. Nah sama dengan kehidupannya kita. Bukan berarti Kakak Venas ya menyarankan kepada adik-adik semua untuk tidak takut dengan COVID. Tidak takut dengan penyakit virus yang ada. Tetapi kita ada namanya dinamakan waspada. Ya kan? Kita tidak takut tetapi kita harus waspada. Contoh waspadanya kita, Tuhan kasih hikmat kita apa? Ya, menggunakan masker kalau keluar, ya kan? Terus kalau pulang mencuci tangannya, jaga jaraknya dengan orang-orang kalau ada di luar. Nah, itu namanya kita berhikmat, waspada. Ya kan? Karena kita percaya kalau Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama dengan Kaleb dan Joshua saat itu yang mereka alami. Mereka tidak takut tetapi ada harus sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu ada harga yang harus mereka bayar, yaitu harus berperang. Tetapi Kaleb sudah mengatakan bahwa mereka pasti mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan itu. Nah kita lanjut ya ayat 31 dikatakan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Waduh, lagi-lagi ke-12 pengintai itu terus untuk memberikan, menyiarkan rasa takut bagi bangsa Israel. Menggoyahkan iman daripada umat Israel saat itu. Mereka bilang ya bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Belum mencoba tetapi sudah merasa kalah. Beda dengan Kaleb, dia belum mencoba tapi sudah merasa menang. Nah itu perbedaan ke-12 pengintai dengan Kaleb dan Joshua. Nah terus ayat ke-32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Wah. Mereka terus memprovokasi bangsa Israel kalau mereka tidak akan bisa masuk ke sana. Bahkan Alkitab mencatat dikatakan di firman Tuhan, dibilang di situ apa? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ya, nah negeri yang telah mereka intai ternyata adalah negeri yang memakan penduduknya sendiri. Mereka terus menambah-nambah rekayasa supaya mereka tidak bisa ke sana. Ternyata ke-12 pengintai ini sangat bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Tidak mau bekerja keras. Nah, tapi beda dengan Kaleb dan Joshua ya. Nah, ayat ke-33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka memperkecilkan diri mereka di hadapan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Mereka tidak sadar kalau Allah itu ternyata bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak menyadari ternyata Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu selalu ada dalam kehidupan mereka, melindungi kehidupan mereka. Wah. Dan mereka bilang kalau mereka seperti belalang.
dan demikian juga mereka terhadap kami. Ke-12 pengintai berkata kepada Musa, tidak usah kita masuk di tanah Kanaan itu. Ya, tidak usah. Kita pasti akan kalah karena di sana orangnya kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, tetapi Kaleb dan Yosua tidak demikian. Mereka percaya dan mereka tahu bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tahu pasti mereka akan menang. Apakah itu akan terjadi? Akan terjadi. Nanti Kakak Venas kasih tunjuk ayatnya ketika mereka sudah memenangkan peperangan, merebut tanah Kanaan. Nah, makanya firman Tuhan saat ini ya, firman Tuhan yang kita telah dengar saat ini, Kakak Venas memberikan tema yaitu bermental kemenangan. Bermental pemenang. Ya, bermental pemenang. Yaitu adalah orang-orang yang sudah menganggap menang sebelum berperang. Itu namanya bermental pemenang. Tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu karena dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Imannya lebih besar. Nah, itu namanya orang yang bermental pemenang. Kakak Venas kasih contoh bermental pemenang itu yang bagaimana. Contoh bagi adik-adik ya, saat menghadapi ujian sekolah, kenaikan kelas atau kelulusan ya. Nah, di situ sebelum kalian berperang melawan ujian, kalian sudah kalah duluan. Apa sih saya tidak bisa, saya bodoh, saya tidak bisa buat apa-apa, saya tidak bisa mengerjakan ini. Nah, itu berarti bukan orang yang bermental pemenang. Kalau orang bermental pemenang, sebelum ujian itu datang dia sudah mempersiapkan dirinya. Dan dia percaya kalau dia pasti lulus. Dia percaya kalau dia akan naik kelas. Dia percaya kalau dia akan juara nantinya. Persiapannya dengan apa? Yaitu belajar. Berdoa di rumah. Andalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ketika ujian sekolah itu datang, dia hadapi dengan tenang. Akhirnya menang. Akhirnya lulus. Akhirnya naik kelas dengan juara. Wah, luar biasa tidak? Nah, itulah kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anaknya Tuhan harus siap menghadapi apapun yang ada di depannya kita. Harus punya iman yang kuat kayak Kaleb dan Joshua. Menang sebelum berperang. Karena kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita percaya kita punya Allah yang selalu melindungi, menyertai akan kehidupannya kita. Puji Tuhan. Nah, ayat terakhir Kakak Venas kasih, kita buka di dalam Joshua pasal 11 ayat yang ke-23. Joshua pasal 11 ayat yang ke-23. Dengar baik-baik. Kakak Venas baca. Demikianlah Joshua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Joshua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Menurut pembagian suku mereka, lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Menang tidak? Bangsa Israel pada saat itu. Karena adanya Joshua dan Kaleb. Yang imannya kuat. Yang sudah mempunyai mental pemenang. Akhirnya mereka bisa merebut tanah Kanaan tersebut. Ya. Demikianlah Joshua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Akhirnya mereka menang. Ya. Akhirnya mereka menang. Dan dikatakan berhenti dari berperang. Mereka sudah menang, untuk apa lagi berperang? Nah, ayo adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita mempunyai iman yang kuat, mempunyai mental sebagai pemenang. Amin. Puji Tuhan. Ya, Kakak Venas percaya dengan keadaannya kita, kondisinya kita saat ini,
Kak Venas percaya bahwa kita tetap ada dalam lindungannya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kak Venas bisa ceritakan hari ini bagi kita semua. Biarlah kita menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan hatinya kita, persiapkan dirinya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian, ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku sembah. Engkau Yesus, amin Tuhan, Yesus Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia kami percaya Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ayo adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya dengan kondisi bangsa kita saat ini, dengan keadaan bangsa kita saat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus-menerus ada di keadaan seperti ini. Untuk itu Kakak Venas mengajak kita semuanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kehidupan-Mu yang Tuhan selalu anugerahkan bagi kehidupan kami. Yang sudah mau memberikan hidup-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan dan kesehatan yang kami rasakan sampai saat ini. Nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan, kami mau datang berdoa kepada Tuhan. Membawa bangsa kami Indonesia ini kepada Tuhan. Apapun yang telah terjadi atas bangsa kami ini Bapa, kami percaya semuanya adalah seizin daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mempunyai rancangan yang indah atas bangsa ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Tuhan kami berdoa, kami mau tolak patahkan segala virus-virus yang ada Tuhan, sakit penyakit yang ada yang melanda bangsa Indonesia ini. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa kami Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa dalam kerajaan surga,
Pemerintahan yang ada juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota kami, kota Makassar, kami percaya ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Setiap umat-Mu, gereja-gereja Tuhan, juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memulihkan bangsa kami. Engkau sudah memulihkan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kasih perlindungan daripada-Mu Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin semangat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa dalam kerajaan surga, kedua orang tua mereka juga Tuhan berkati. Dalam ladang bisnis pekerjaan mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu kepadamu ya Bapa. Dalam pendidikan mereka, sekolah mereka Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, pergumulan mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, kepintaran Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menganugerahkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mempunyai mental pemenang Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak yang berulang tahun dalam minggu ini. Juga Tuhan berkati, oh Bapa dalam kerajaan surga, apa yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas umur yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun. Semuanya karena anugerah dan pertolongan daripada-Mu Bapa. Dan kami yang sudah melayani Tuhan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia. Tapi kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, rohani, Tuhan akan selalu anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kakak Venas atas firman yang telah Kakak Venas ajarkan kepada kita hari ini. Dan sekian untuk ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.